Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan serta review mengenai haki dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis. Jadi, apa sih haki? Haki merupakan singkatan dari hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak yang diberikan kepada perusahaan atau perseorangan atas kreasi atau inovasi yang sudah mereka ciptakan. Nah, haki ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan perlindungan hukum dan potensi keuntungan ekonomi bagi para pencipta dan penemunya. Nah, haki ini dibagi menjadi 8. Yang pertama itu hak kekayaan industri, yang kedua ada hak cipta, yang ketiga ada paten, yang keempat ada merek, yang kelima ada desain industri, yang keenam ada indikasi geografis, yang ketujuh rahasia dagang, dan yang terakhir desain tata letak sirkuit terpadu. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Sabil dari kelas MB21KA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal yang mengatur mengenai haki. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berbunyi mengatur hak cipta atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi mengatur hak atas merek dagang dan merek jasa, serta indikasi geografis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu, Undang-Undang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, yang berbunyi mengatur hak atas paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Ginanjar dari kelas MB21KA. NPM 211110-251. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus di pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu di mana ada dua buah brand, yaitu Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu, saling adu konflik antara Ruben Onsu dan Ben Sujono atau disingkat Bensu ya. Jadi Ruben Onsu itu membuka sebuah brand yang bernama Geprek Bensu, yang dimana Geprek Bensu itu adalah milik dari orang Bandung yang bernama Ben Sujono. Nah, mereka akhirnya berkonflik, mengajukan gugatan ke pengadilan, dan ternyata Ben Sujono atau Bensu itu sudah mendaftarkan nama Bensu di hak kekayaan intelektual. Jadi secara tidak langsung Ruben Onsu kalah dalam gugatan pengajuan nama tersebut, sehingga pada jalur damainya Ruben Onsu memberikan uang senilai 4 miliar rupiah untuk membeli nama Bensu tersebut. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kandias dari kelompok 3. Untuk kesimpulannya, di mana haki ataupun hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada karya-karya intelektual manusia seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan juga desain industri. Untuk kesimpulannya, haki memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan juga kreativitas dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk membagikan dan juga mengembangkan ide-ide mereka tanpa takut dicuri ataupun disalahgunakan. Perlindungan haki juga mempromosikan perdagangan yang adil dengan memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak untuk mengelola dan juga memanfaatkan karya intelektual mereka secara ekonomis. Pentingnya pemahaman dan juga penggunaan haki secara tepat oleh individu, perusahaan, dan juga pemerintah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan juga teknologi di era globalisasi saat ini. Sekian,
Dari kelompok 3, terima kasih.